Setiap tumbuhan di muka bumi pasti ada manfaatnya tersendiri. Buat Anda yang tidak tahu, terdapat beberapa jenis tanaman pembawa rezeki menurut Islam dan ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jika video ini muncul di beranda. Ini adalah petunjuk dari Allah. Setidaknya sempatkan menulis solawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah usaha. Dan semoga kita tidak mati, kecuali mati dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada yang diciptakan dengan sia-sia. Setiap yang tercipta memiliki arti hidup masing-masing. Al-Quran sebagai pedoman hidup Muslim mencantumkan beberapa tanaman yang memiliki banyak manfaat bagi umat manusia. Ini dibenarkan oleh penelitian modern bahwa tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran memang benar kaya dengan manfaat, maka tidak jarang tanaman-tanaman tersebut dijadikan komoditas perdagangan jual beli untuk mendatangkan kekayaan. Berikut ini adalah beberapa tanaman yang dapat membawa keuntungan kekayaan menurut Islam. Yang pertama adalah buah tin. Demi buah tin dan zaitun. Quran Surah At-Tin ayat 1. Tanaman pembawa kekayaan dalam Islam pertama adalah pohon buah tin. Ini karena ia merupakan tanaman istimewa yang disebutkan khusus di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Latin Ficus carica. Ia merupakan tanaman yang populer di dunia Islam karena manfaatnya bagi kesehatan yang sangat banyak. Oleh sebab itu, buah ini memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat dan sudah banyak yang membudidayakan tanaman ini untuk dijual. Harga jualnya sendiri termasuk memiliki nilai jual yang tinggi. Warna buah tin tergantung dari varietasnya, di antaranya putih, hijau, merah, dan hitam keunguan. Buah ini telah tumbuh di berbagai negara di dunia yang memiliki iklim panas dan kering. Kedua, buah zaitun. Selain dari buah tin, buah zaitun juga merupakan tanaman pembawa kekayaan, yang juga disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Manfaat buah zaitun sudah tidak dapat diragukan lagi karena berabad tahun telah dikenal sebagai tanaman yang membawa banyak manfaat. Bahkan zaitun dikenal sebagai tanaman yang bisa mencegah kanker dan juga penuaan dini. Faktor inilah yang menjadikan zaitun sebagai komoditas jual beli yang besar baik harga bibit sehingga penghasilannya memiliki nilai jual yang tinggi. Buah zaitun dapat digunakan sebagai minyak untuk memasak, merawat kecantikan, untuk menutrisi rambut, dan sebagainya. Namun sebenarnya manfaat buah zaitun tidak hanya dapat diambil dalam bentuk minyak. Buah yang berwarna hijau atau ungu kehitaman ini juga bermanfaat jika dimakan langsung. Ketiga, buah kurma. Tanaman kurma memiliki sejarah yang panjang dalam sejarah Islam. Buahnya terkenal sebagai santapan di bulan Ramadan. Kurma banyak dibudidayakan di Timur Tengah dan banyak juga jenis kurma yang diekspor ke Asia dan Indonesia untuk memenuhi keperluan di bulan Ramadan. Tanaman kurma banyak dibudidayakan di Indonesia dan bisa tumbuh. Namun kurma yang ditanam di Indonesia ini tidak berbuah sebanyak yang ditanam di daerah Timur Tengah. Walaupun rasanya manis, makan buah ini tidak langsung meningkatkan risiko diabetes. Justru kandungan serat dalam buah nabi ini akan membantu Anda mengurangi risiko diabetes. Keempat, anggur. Tanaman anggur banyak dikisahkan dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Buah anggur diriwayatkan sebagai buah yang sangat disukai Rasulullah karena memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Di antara manfaat itu adalah menyehatkan jantung, menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, sehingga menjaga kesehatan otak. Anggur memiliki peminat yang banyak dan mempunyai jenis yang berbeza-beza. Beberapa jenis buah anggur yang dijual di pasaran memiliki harga jual yang tinggi. Yang kelima, pisang. Siapa yang tidak kenal pisang? Baik itu dimakan langsung maupun menjadi olahan. Peminat buah ini sangat tinggi. Bukan sekadar pisangnya saja yang memiliki nilai jual, tetapi jantung dan daunnya juga memiliki nilai jualan. Pisang menurut penelitian adalah sumber gizi yang hampir sempurna. Karena ia mengandung 6 nutrisi yaitu air, gula, vitamin, protein, lemak, dan mineral. Selain itu, pisang bisa disebut sebagai tanaman pembawa keberuntungan
karena banyak sekali memiliki manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. Pisang kaya dengan kandungan pektin, sejenis serat yang memberikan isi buah ini berbentuk struktur yang berspan. Pisang yang masih tidak matang mengandungi resistant starch yang bertindak seperti serat larut dan mengelakkan daripada proses pencernaan. Kedua-dua pektin dan resistant starch boleh menurunkan kadar gula dalam darah selepas Anda makan dan mengurangkan nafsu makan dengan melambatkan pengosongan perut Anda. Kenam buah delima merupakan sejenis pokok renek atau pokok kecil dalam keluarga Lythraceae. Ia berdaun luruh yang berbuah dan boleh membesar sehingga ketinggian 5 hingga 8 meter. Tumbuhan ini berasal daripada Asia Barat Daya dan telah ditanam secara semula jadi di seluruh kawasan lembah Mediterranean dari Kaukasus sejak zaman purba. Buah delima juga menjadi salah satu tanaman pembawa berkah yang disebutkan dalam Al-Quran karena memiliki manfaat yang kaya. Manfaat buah delima sangat baik untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh. Dalam pasaran buah delima ia memiliki peminat yang tinggi. Nilai harganya pun bervariasi mengikut grade. Ketujuhan adalah bawang merah dan bawang putih. Bawang merupakan tanaman semusim. Ia memiliki sejenis umbi yang berlapis-lapis dengan akar serabut dan dedaun berbentuk silinder berongga. Umbinya terbentuk daripada pangkal daun yang bersatu dan membentuk batang yang kemudian berubah bentuk dan fungsinya, yang seakan-akan umbi berlapis. Ia terbentuk dari lapisan-lapisan daun yang membesar dan kemudiannya bersatu. Kedua bumbu dapur ini seringkali naik turun harganya. Sekalipun naik, pasti tinggi nilai jualnya. Manfaat dari kedua bumbu dapur ini sangat banyak dan menjadikan bumbu wajib dalam masakan tertentu. Maka dari itu, budidaya bawang tidak ada pernah putusnya dikarenakan keperluan masyarakat sangat tinggi. Kelapan pohon bidara. Pohon bidara merupakan salah satu tumbuhan yang juga disebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Waqi'ah ayat 28. Buah pokok ini banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan, maupun untuk tujuan perubatan dan kebersihan. Tumbuhan ini sering diambil daunnya untuk digunakan sebagai obat-obatan herba, yang dinilai ampuh untuk mengatasi berbagai jenis gangguan kesehatan. Daun bidara sendiri dinilai dapat mengeringkan luka diabetes, mempercepat penyembuhan luka, meredakan pembengkakan, meredakan gangguan lambung sehingga mengobati keputihan. Selalunya daun bidara akan digunakan untuk mandian dalam rawatan Islam dan daun yang berduri sahaja yang sesuai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesembilan adalah kacang adas. Selain dikenal sebagai makanan khas tanah suci, ternyata kacang adas juga disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 61. Jenis kacang yang sudah populer sejak zaman Nabi ini juga terkenal punya rasa enak serta kaya nutrisi yang baik untuk kesehatan. Secara alami, kandungan protein kerap diandalkan sebagai asupan bagi orang-orang yang menjalankan program diet. Sebagai tanaman pembawa keberuntungan, jenis kacang ini juga memiliki sejarah yang panjang dalam agama Islam dan disebut-sebut merupakan makanan yang dibenci kaum Yahudi. Terlepas dari itu, ternyata kacang adas merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memberikan banyak manfaat baik untuk kesehatan. Itulah 9 tanaman pembawa rezeki menurut Islam yang juga tercantum di dalam Al-Quran dan juga dikenal sebagai obat-obatan herba. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.